Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Melasari. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar tentang etika penelitian. Mari kita simak videonya kali ini. Let's go! Nah, pada slide pertama, kita akan membahas apa itu pengertian etika penelitian. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan. Etikos berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Nah, sedangkan penelitian menurut istilah adalah suatu tempat atau wadah pokok dalam pengembangan berbagai macam ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa etika penelitian ini merupakan perilaku peneliti terhadap subjek peneliti serta sesuatu yang dihasilkan oleh peneliti bagi masyarakat. Nah, jadi etika penelitian seperti pedoman moral yang mengatur sang perilaku peneliti dalam melaksanakan penelitian, termasuk bagaimana si peneliti ini mengumpulkan data, bagaimana dia menganalisis, dan pelaporan hasil. Jadi semua tuh ada etikanya tuh, misalnya kayak sang peneliti nggak boleh memaksa orang lain terlibat dalam penelitiannya. Jadi harus sukarela gitu. Oke, selanjutnya ada fungsi etika penelitian. Nah, fungsi yang pertama yaitu untuk melindungi partisipan maupun seluruh responden maupun narasumber dan pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Nah, kan dalam kegiatan penelitian akan dibutuhkan tuh beberapa partisipan untuk berbagai keperluan. Nah, pihak partisipan ini tentu akan merasakan dampak dari penelitian itu sendiri sehingga menjadi pihak yang wajib dilindungi. Nah, perlindungan ini akan memberikan kepercayaan publik bahwa terlibat dalam penelitian adalah hal yang penting dan tidak merugikan. Nah, sehingga semakin banyak orang nih yang mendukung kegiatan peneliti selama etika ini dipegang teguh. Oke. Terus, yang kedua ini ada etika dalam penelitian adalah untuk memenuhi kepentingan semua pihak. Nah, manfaat dari penelitian sudah seharusnya bisa dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Nah, selain itu hasil peneliti juga harus memberi manfaat besar kepada masyarakat luas. Terus fungsi yang ketiga, ini untuk, menguji kegiatan peneliti itu sendiri. Nah, sehingga bisa dilakukan evaluasi untuk memastikan penelitian sudah dilakukan dengan benar, serta sesuai aturan atau belum, gitu kan. Nah, juga, bisa dilihat dari proses pengumpulan data. Nah, bagaimana dampak yang ditimbulkan kepada partisipan. Nah, kemudian bisa pula dilihat dari kualitas dan kredibilitas publikasi hasil penelitian, apakah ada yang pelanggaran etika atau tidak. Nah, sehingga untuk memudahkan proses evaluasi dan menilai kredibilitas penelitian yang dilakukan, maka etika dalam penelitian diperlukan untuk dijadikan dasar dalam proses evaluasi tersebut. Tujuannya untuk memastikan semua penelitian sudah mematuhi etika yang berlaku atau belum gitu. Oke, selanjutnya pada slide kali ini kita akan membahas tentang apa saja etika dalam penelitian. Yang pertama yaitu ada kejujuran dan integritas. Kejujuran dalam penelitian berarti menyampaikan informasi secara akurat tanpa distorsi.
Integritas mencakup konsistensi dalam tindakan dan prinsip moral yang kuat. Nah, ini berarti tidak melakukan fabrikasi data, falsifikasi data, atau plagiarisme. Yang kedua, menghindari plagiat atau plagiarisme tadi ya. Nah, plagiat itu kan, tindakan, mengambil karya, ide, atau kata-kata dari orang lain, nah tanpa memberikan kredit yang sesuai. Nah, dalam penelitian ini adalah, pelanggaran serius dalam etika penelitian. Yang ketiga ini ada minimalisasi resiko. Penelitian harus dirancang untuk meminimalkan resiko fisik, psikologis, dan sosial bagi peserta. Nah, melibatkan identifikasi potensi bahaya dan pengambilan langkah-langkah untuk melindungi partisipan. Yang keempat, ini ada akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas itu berarti, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dalam penelitian. Nah, sedangkan transparansi itu melibatkan keterbukaan tentang metode data dan hasil penelitiannya. Yang kelima, ini ada tentang keamanan data. Nah, data penelitian terutama yang melibatkan informasi pribadi atau sensitif gitu, harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan atau penyalahgunaan informasi tadi. Selanjutnya ada independensi. Nah, independensi berarti penelitian harus melakukan secara independen dan tanpa bias. Peneliti harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka. Dan yang selanjutnya ini ada izin penelitian. Nah, sebelum memulai penelitian, sang peneliti harus mendapatkan izin dulu nih yang harus diperlukan dari komite etik, dewan peninjau kelembagaan, atau otoritas yang berwenang. Selain itu juga kita harus mendapatkan izin dulu dari partisipannya gitu. Oke, yang kedelapan ini adalah kontribusi dan pengakuan yang adil. Nah, semua pihak yang berkontribusi signifikan dalam penelitian harus diberikan pengakuan yang sesuai atas kontribusi mereka. Yang kesembilan, ini ada pelaporan. Hasil penelitian harus dilaporkan secara akurat, lengkap, dan transparan. Peneliti harus menghindari seleksi hasil bias atau menyembunyikan temuan yang tidak diinginkan. Jadi hasilnya itu harus akurat, tidak boleh ada yang berubah gitu loh. Terus publikasi. Nah, ini yang terakhir yaitu hasil penelitian harus dipublikasi secara luas untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Publikasi harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang apa saja dampak jika tidak ada etika dalam penelitian. Yang pertama, bisa merusak kredibilitas peneliti. Nah, merusaknya itu gimana? Karena peneliti yang terbukti melakukan pelanggaran etika atau misalnya tidak ada etika dalam penelitian, seperti kalau tidak ada etika dalam penelitian itu kan bisa saja terjadi plagiarisme, fabrikasi, atau falsifikasi data. Nah, itu dapat kehilangan reputasi di komunitas akademik dan profesional. Ini tuh dapat menghambat karir sang peneliti dan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pendanaan penelitian dan membuat sulit untuk mempublikasikan karya karya mereka di masa depan, gitu. Nah, yang kedua ini menurunkan kepercayaan publik. Di sini terjadi erosi kepercayaan ketika publik mengetahui adanya pelanggaran etika dalam penelitian. Nah, kepercayaan terhadap hasil penelitian dan sains secara umum dapat menurun. Nah, hal ini bisa mempersulit penelitian lain untuk mendapatkan dukungan publik dan pendanaan.
Nah, selanjutnya yang ketiga ini ini dampak ya, dampak etis dan moral. Nah, di sini ada contoh buruk di mana pelanggaran etika memberikan contoh buruk bagi mahasiswa peneliti muda yang dapat menganggap tindakan tidak etis sebagai hal yang normal dan dapat diterima. Dan mana tekanan kompetitif di mana lingkungan akademik yang kompetitif dapat mendorong individu untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis untuk mempublikasi lebih banyak atau mendapatkan pengakuan. Nah, pada slide kali ini kita membahas tentang contoh-contoh etika penelitian. Yang pertama, mendapat izin dari pihak yang berwenang. Nah, contoh yang pertama, eee, penerapan etika dalam kegiatan penelitian adalah mengurus perizinan dari pihak yang terkait. Perizinan di sini untuk mendapatkan izin dalam melaksanakan seluruh agenda penelitian. Izin kemudian dari seluruh partisipan, baik responden maupun narasumber dan mitra penelitian, baik perorangan, organisasi, industri, dan lain sebagainya. Sehingga peneliti tidak bisa asal lakukan tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat dan berwenang. Nah, yang kedua ini menjaga rahasia data partisipan. Nah, dalam penelitian, partisipan, tidak akan disebutkan identitas personalnya, seperti namanya siapa, alamatnya di mana, dan unsur personal lainnya. Melainkan akan disebutkan data umum dari partisipan, misalnya peneliti membutuhkan responden untuk mengisi angket dengan ketentuan kayak jenis kelaminnya wanita atau laki-laki, usianya berapa, terus tempat tinggalnya di mana dan sebagainya. Oke, lanjut contoh yang ketiga, ini, tidak memanipulasi data. Nah, etika dalam penelitian juga ditunjukkan dengan penelitian tidak melakukan memanipulasi data dalam bentuk apapun. Data akan dicantumkan dan dilaporkan hasil penelitian apa adanya tanpa diubah, tanpa ditambah, tanpa dikurangi, dan tanpa dihapus dan sebagainya. Nah, manipulasi terhadap data akan menurunkan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian. Jika sampai terungkap dan terbukti, maka kredibilitas peneliti juga akan diragukan, sehingga data yang didapat perlu dipublikasikan apa adanya, tanpa ditambah-tambah lagi gitu. Nah, yang keempat ini adalah transparansi. Contoh penerapan etika penelitian berikutnya adalah melakukan transparansi. Nah, artinya peneliti akan mempublikasikan apa saja metodologi penelitian, sumber data yang digunakan. Nah, tujuannya agar agar semua informasi tersebut bisa diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya oleh pihak mana saja gitu, pihak lain. Nah, misalnya asesor yang melakukan evaluasi dan monitoring, serta peneliti hendak menggunakan metode sumber data dan teknik yang sama bisa dengan mudah untuk menerapkannya kembali. Nah, contoh yang terakhir ini adalah kompensasi pada partisipan. Partisipan yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan data peneliti tentu perlu diberikan penghargaan atau apresiasi. Pemberian kompensasi biasanya tidak wajib, namun ketika memang diberikan kepada partisipan, maka harus diberikan sesuai prinsip keadilan dan memang etis, sehingga tidak ada pihak merasa dirugikan, dimanfaatkan, sebagainya, melainkan akan disebutkan data umum dari partisipan. Oke, mungkin itu saja yang bisa, saya jelaskan tentang materi kali ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.